Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas soal biologi kelas 10 tahun 2021 yang terdiri dari 50 nomor. Ini sudah saya beri coret-coretan, tinggal kita bahas saja langsung ke nomor 1. Ini tentang jamur, jadi fungi ya. Pernyataan berikut yang merupakan ciri-ciri jamur. Nah, yang pertama ada prokariotik. Itu salah. Kenapa? Karena prokariotik itu hanya dua, yaitu bakteri dan archaea. Archaea itu dulunya dikategorikan sebagai bakteri, tetapi setelah berbagai studi lebih cocoknya dipisah menjadi kelompok baru, yaitu archaea. Karena fungi bukan archaea maupun bukan bakteri, maka prokariotik salah. Dan selanjutnya tentang klorofil. Klorofil itu hanya dimiliki oleh tanaman dan alga yang fotosintetik. Kenapa fotosintetik? Berarti ada yang tidak fotosintetik dong. Iya benar, ada beberapa tanaman yang tidak fotosintetik. Alasannya karena dia mikoriza. Jadi mikorizanya itu tidak hanya sebagai suplemen dalam hidupnya, tetapi primernya energinya dari situ. Contohnya apa? Anggrek tertentu yang ada di dalam tanah, dan satunya lagi adalah tanaman parasit seperti yang ada di pohon-pohon tapi bukan yang berdaun seperti itu. Berarti karena bukan prokariotik, maka fungi itu eukariotik dan tidak berklorofil. Jawabannya B. Lanjut ke nomor 2. Ada diberi struktur buah jamur. Ini struktur buahnya. Jadi dari miselium yang ada di dalam substrat muncul tubuh buah. Penghasil spora. Nah, yang apabila jamur itu badan buahnya makro, dan jadi makro tuh dapat dilihat mata tanpa perlu alat bantu, dan bentuknya stereotipikal jamur. Jadi misal kita tanya ke orang berjamur itu seperti apa, yang ada di pikiran mereka tuh yang seperti ini, seperti itu. Nah, langsung saja kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang satu ini pileus. Pileus itu tudungnya yang melindungi bagian atas jamur. Nah, di bawah pileus tuh ada struktur. Strukturnya apa sih? Namanya itu himenium. Himenium tuh bilah. Nah, tapi kan di sini nggak ada himenium, Kak. Iya, maka dari itu di dalam himenium ada basidium. Basidium ini bentuknya mikroskopik, makanya tidak dipanahkan di sini ya, karena mikroskopik. Di dalam himenium ada mikroskopik, ada basidium. Dan kemudian yang 3 ini sebenarnya agak kurang tepat arah asal panahnya. Jadi kalau misal asal panahnya dari sini itu stem bagian atas yaitu batang, dan sama seperti yang bagian 4 stem bagian bawah. Nah, tapi kalau agak dikebawahkan itu nanti dia akan menuju anulus. Anulus itu cincin yang melingkari stem. Nah, yang bawahnya stem bagian bawah itu ada volva ini, sebagai bagian ini. Itu volva. Maka jawabannya apa, Kak? Jawabannya B. 2 basidium. Lanjut nomor 3, diberi ciri-ciri jamur. Yang pertama tentang sekat. Hifa yang tidak bersekat itu hanya dalam kategori zygomicota. Yang bersekat itu ascomycota, basidiomycota, dan enggak semua, tapi banyak juga yang dari deuteromycota. Nah, karena jamur divisi ascomycota, maka hifanya bersekat ya. Nomor 2, nomor 1 salah. Nomor 3, reproduksi seksual belum diketahui itu digolongkan menjadi deuteromycota. Walaupun penggolongan deuteromycota itu tidak sebanding dengan zygomicota dan ascomycota dan basidiomycota, karena sebenarnya member dari deuteromycota itu termasuk kalau nggak zygomicota, basidiomycota, ya ascomycota, tetapi belum diketahui masuk kemana sih, makanya dikategorikan sementara menjadi deuteromycota. Nomor 4, membentuk askospora. Askospora itu ya askospora, ascomycota, berarti benar. Nomor 5 juga benar, dari zat kitin. Maka jawabannya 245E. Nomor 6, disediakan gambar tubuh buah jamur. Ini tubuh buah basidiomycota ya, bisa dilihat ada badan buahnya. Kenapa basidiomycota?
Karena makro, dan makronya itu juga stereotipikal jamur. Maksudnya apabila jamurnya itu mikroskopis tapi koloninya besar, itu kan juga nanti kelihatan ya, jadinya makro juga. Misal apa sih, roti apabila sudah dijamuri itu kan nanti bisa dilihat dengan mata, koloninya besar, tetapi dia tidak stereotipikal jamur. Jadi gampangnya kalau mau mengidentifikasi Basidium micota itu, dia bentuknya stereotipikal jamur. B. Nomor 5, Rhizopus. Rhizopus tuh zygomicota ya. Menghasilkan spora haploid. Haploid itu N, bukan 2N. 2N namanya diploid. Yang tumbuh menjadi hifa haploid. Ya benar, karena tidak ada meiosis. Sedangkan pada fase tertentu terjadi konjugasi hifa. Yang jadi konjugasi hifa itu hifa yang berbeda quote unquote kelamin bertemu. Ini misalkan ada yang plus, ada yang minus. Ini tumbuhnya satunya ke sana, satunya ke sana. Bertemu. Jadinya yang satunya N, yang satunya N juga ini dijumlah jadi 2N diploid. Maka dari itu dia seksual. Seksual itu nanti membentuk zigospora, walaupun tidak langsung ya. Karena nanti perlu zigosporangium dulu menjadi zigospora, tapi karena di sini di pilihannya tidak ada zigosporangium, langsung kita jawab zigospora. Tapi kan Kak, B, zigosporangium itu kan termasuk sporangium, kenapa tidak B? Karena tidak spesifik. Lanjut. Nomor 6, diberikan foto gambar hasil pengamatan mikroskop. Ini adalah struktur jamur mikroskopis. Bisa dilihat di batangnya ini, sporangiofornya ini tidak ada sekat. Sekat itu apa? Yang membatasi antar ruang seperti itulah, ini tidak ada ya, lurus-lurus saja. Jadi ini zygomicota karena yang lainnya bersekat. Ada strukturnya apa aja sih Kak? Yang pertama, nomor 1 itu sporangium. Ini di sini diproduksi sporanya. Yang kedua, yang seperti batang yang menyangga sporangium itu sporangiofor. Sporangiofor itu pangkalnya ada di rhizoid. Rhizoid itu seperti akar, tetapi bukan sama dengan akar tanaman, beda. Terus hifastolon itu ada yang seperti apa ya Kak? Karena kan di opsi ini ada stolon ya. Nih, D. Stolon itu seperti ini yang ada di sini. Kan ini ada rhizoid, ada sporangiofor, ada sporangium. Nah, hifastolon itu hifa yang merambat di substrat, di permukaan substrat, terus nanti menghasilkan badan yang baru, stolon, seperti stolon tanaman seperti itu. Maka jawabannya C, sporangiofor penyangganya. Lanjut nomor 7, ini tentang fermentasi. Kita fokusnya ke Saccharomyces. Saccharomyces itu Ascomycotina ya. Itu berperan dalam pembuatan minuman beralkohol. Jadi kadar alkoholnya itu dihasilkan oleh ragi ini. Nah, sebenarnya apa sih prosesnya? Kalau ini jawabannya tuh C bisa benar, tapi E juga benar, D kurang tepat. Kenapa? Karena sebenarnya itu seperti ini prosesnya, dari amilum menjadi alkohol kan. Nah, tapi amilum itu tidak bisa langsung difermentasi menjadi alkohol. Amilum itu gula kompleks dan harus dipecah dulu melalui proses namanya sakarifikasi menjadi gula sederhana. Nah, gula sederhana ini yang bisa difermentasi menjadi produk hasilnya alkohol yang menyebabkan minuman beralkohol itu ya beralkohol. Nah, kurang tepat harusnya glukosa, kuncinya E, tapi di sini kuncinya C. Mengapa kurang tepat? Karena tidak semua ragi Saccharomyces itu sebenarnya bisa melakukan proses sakarifikasi. Proses sakarifikasi itu perlu enzim, dan tidak semua member Saccharomyces itu bisa mengekskresikan enzim itu. Jadi lebih tepat sebenarnya jawabannya glukosa, karena glukosa itu gula sederhana, jadi bisa langsung difermentasi. Tetapi ya manut kuncinya saja. Jawabannya C, tapi E juga benar. Lanjut ke nomor 8. Contoh jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam sel yang disebut basidium, berarti Basidium micota. Langsung bersamaan nama aja kan, Basidium, Basidium micota. Terus jawabannya yang mana Kak? Jawabannya D. Ayo kita breakdown. Yang pertama Rhizopus stolonifer, ini ragi tempe. Nah, itu termasuk zygomicota sama dengan Rhizopus, karena kan Rhizopus stolonifer membernya Rhizopus.
Nah, C itu Tinea versicolor itu yang menghasilkan penyakit panu. Itu sebenarnya dahulu digolongkan sebagai Deuteromycota, tetapi setelah berbagai studi, karena kan dunia sains berkembang ya. Jadi yang awalnya tidak diketahui masuk mana, sekarang dia masuk Basidiomycota. Tetapi karena ini baru, sedangkan di dalam pembelajaran kita agak tertinggal ya dari realitas sains, kita anggap ini Deuteromycota dulu. Nah, D. Volvariella volvaceae ini jamur merang yang biasa dimakan, masuk Basidiomycota. Kan jamur merang stereotipikal jamur ya. Ya, jadi ya udah masuk Basidiomycota. Yang E. Saccharomyces cerevisiae ini hamir yang tadi sebelumnya buat fermentasi alkohol, itu masuk Ascomycota. Jadi jawabannya D. Nomor 9. Contoh jamur berkembang biak di dalam sel disebut ascus. Itu nanti masuk Ascomycota. Lagi kita breakdown, Stolonifer ini kurang bagus ya, karena cuma nama spesies dan nama spesies itu tidak unik di genus tertentu. Jadi sebenarnya tuh mungkin tanaman pun ada yang nama spesiesnya Stolonifer, tapi ini sebenarnya dari Rhizopus stolonifer dipecah jadi opsi A dan opsi C. Nah, itu dua-duanya Zygomycota ya, sama aja. Saccharomyces cerevisiae tadi Ascomycota, berarti jawabannya B. D. Basidiomycota, Deuteromycota. E. Tadi udah Basidiomycota. Lanjut nomor 10. Disajikan dua gambar. Wih, dua gambar. Ini gambarnya sama-sama gambar badan buah. Kenapa yang gambar pertama yang di kiri ini bentuknya aneh? Karena ini dari atas, jadi batangnya tidak terlihat. Badan buah dan ini makro ya, bisa langsung dilihat, maka dia Basidiomycota. Identifikasinya seperti itu. Nah, karena Basidiomycota maka dia hifanya bersekat. Yang tidak bersekat itu hanya Zygomycota. Dan maka sporanya Basidiospora, jawabannya A. Lanjut nomor 11 tentang lumut. Lumut tuh bryophyta ya, lumut hati, lumut daun dan lain-lain. Ciri-cirinya bagaimana sih? Yang pertama, hidup di tempat lembab. Benar atau salah? Benar. Humiditasnya harus tinggi karena lumut tidak sebaik tanaman spermatofita dalam menjaga kadar air di dalam tubuh. Jadi apabila humiditasnya rendah, airnya keluar dan mati. Mempunyai akar sejati, salah atau benar? Salah, karena akarnya belum sejati, masih semu. C. Menghasilkan spora, benar. Mempunyai ikatan pembuluh, belum sejati ya pembuluhnya, jadi salah. Mempunyai klorofil, iya, karena itu autotrof atau autotrof. Jadi jawabannya yang tidak ada B, tidak ada D. A salah, B benar, C salah, D salah, E salah. Lanjut nomor 12. Daur hidupnya tumbuhan lumut. Kuncinya di sini merupakan fase apa? Nih, sudah ada gambarnya, bisa disimak. Nah, ini tanaman lumut tuh yang kita kenal tuh yang ini, dari sini sampai sini. Itu dia gametofitnya. Karena apa? Dia tidak menghasilkan spora. Yang menghasilkan spora tuh ini, bagian ininya. Jadi fertilisasi terjadi di pucuk sini, nanti langsung tumbuh badan sporofitnya. A ya jawabannya. Lanjut nomor 13, metagenesis lumut. Urutannya seperti apa? Urutannya dimulai dari spora. Spora menjadi protonema, dia berkecambah. Protonema itu langsung tumbuh jadi lumut. Dan lumut mempunyai dua kelamin. Nanti yang ada yang antheridium sama archegonium. Ini alat kelamin itu yang dimaksud dua itu ya. Nanti archegonium menghasilkan ovum, antheridium menghasilkan sperma. Sperma dan ovum menjadi satu, jadi zigot. Zigot menjadi sporogonium, singkatnya seperti itu, dan sporogonium nanti menghasilkan spora. Jadi urutannya apa mas? D. 1, 7, 3, 4, 2, 5, 6. Lanjut nomor 14. Jika kita mengamati tembok yang lembabnya, benar ya berarti tadi lembab. Lumut kalau tidak lembab tidak bisa tumbuh. Akan dijumpai adanya hamparan tanaman lumut daun, tumbuhan lumut. Ini kata kuncinya. Yang dijumpai tersebut berada pada fase ini. Ketemu gambar ini lagi. Tumbuhan lumut itu yang dimaksud ininya doang. Yang di atasnya, badan sporofitnya tidak dimaksud. Jadi
karena kuncinya tumbuhan lumut, maka gametofit C. Lanjut, nomor 15. Metagenesis tumbuhan lumut berikut ini sudah ada gambarnya ya. Tapi ada yang belum lengkap. Ini ada X. X itu apa? Dari protonema tumbuh menjadi gametofit alias lumutnya itu. Nah, nanti lumutnya punya 2 sel kelamin, yang satu antheridium, ini jantan ya. Yang antheridium ini jantan. Yang satu archegonium, yang betina. Betina menghasilkan sel telur. Nah, sel telur itu dan spermatozoid ya, bukan sperma, salah, maaf. Jadi zigot. Zigotnya menjadi apa? Sporogonium. Menghasilkan sporofitnya itu. Nanti sporofitnya menghasilkan spora, karena sporofit, spora, terus gametofit, gamet, seperti itu produknya yang dihasilkan. Berarti 2 tuh apa? Tadi udah dibahas, antheridium. C. Y apa? Hasil dari zigot tumbuh menjadi, nanti ujung-ujungnya jadi sporogonium. Y. Lanjut, nomor 16, ciri tumbuhan. Nah, kita dicari perbedaan lumut dan paku. 1, berklorofil. Dua-duanya berklorofil karena dua-duanya fotoautotrof. Yang kedua, daun muda menggulung. Nah, ini lumut tidak menggulung, lumut langsung tumbuh aja, nggak perlu menggulung. Terus yang ketiga, akar serabut itu sama sih, tetapi oh ya benar-benar sama. Reproduksi vegetatif dengan spora, ya bener ya, dua-duanya itu pakai spora, sama. Terus nomor 5, memiliki pembuluh angkut. Nah, punyanya lumut ini belum sejati, masih belum develop dibandingkan tumbuhan paku. Jadi 2 dan 5. D. Nomor 17, ada gambar hidup tanaman paku, metagenesis paku, tadi kan sudah lumut. Ini sudah dicoret-coret dengan tidak begitu indah. Pertanyaannya, pernyataan yang tepat berdasarkan gambar. Oh ya, kita bahas dulu aja ya. Jadi ini itu spora. Spora tumbuh menjadi protalium, bukan protonema. Kalau protonema itu lumut. Protalium itu nanti ada 2. Ada sel kelaminnya. Ada 2, yang jantan sama betina. Terus jadi 1. Jadi zigot. Ini zigot. Terus tumbuh menjadi embrio. Dan embrio ini menjadi sporofit muda, tanaman paku muda. Nanti tanaman paku muda berkembang menjadi tanaman paku dewasa. Terus fasenya seperti apa, Mas? Fasenya yang haploid itu dari mulai ini itu haploid. Terus yang diploid dari ini. Berarti pernyataan yang benar mana? B, 2, yang ini itu protalium. Fasenya gametofit, bukan sporofit. Lanjut, nomor 18, tentang tanaman yang memiliki strobilus. Ini kuncinya lihat strobilus saja, karena strobilus itu hanya dimiliki oleh tanaman berbiji terbuka. Berbiji terbuka itu gimnospermae, contohnya pinus, cemara, melinjo, yang tidak ada daging buahnya. Terus penggolongannya seperti apa? Nah, kita breakdown. Kalau monokotil itu berarti keping 1, dikotil keping 2. Ya, tidak ada relasinya ya di sini, maksudnya nggak ada hubungannya. Gymnospermae itu benar, C. Terus Cryptogame itu apa, Mas? Cryptogame itu adalah tumbuhan yang mempunyai spora, contohnya ya lumut, paku. Terus Angiospermae itu sebanding sama Gymnospermae kategorinya. Angiospermae itu yang tidak berbiji terbuka, yang tertutup. Nomor 19, mengembangkan tanaman dengan cara mencangkok. Ini ciri-cirinya A, B, C, D, E, mana yang benar, mana yang salah. Pertama, akarnya kuat, salah. Kebalikannya, akarnya justru lemah. Kenapa? Karena akarnya, kalau misal tanaman yang tidak dicangkok, yang dari biji itu tanamannya akarnya tunggang. Tetapi apabila dicangkok, akarnya serabut. Karena kalau dari biji kan tumbuhnya ada yang 2 kan keping 2, yang ke atas jadi batang, daun dan lain-lain, yang ke bawah jadi akar. Tapi hasil cangkok itu tumbuhnya langsung tumbuh serabut akarnya dari batangnya, makanya tidak akar tunggang, cepat berbuah. Ini benar. Kenapa? Karena tidak seperti yang dari biji, apabila hasil cangkokan itu sudah lebih
dia istilahnya tuh skip masa-masa awal pertumbuhan dan jadi bisa cepat berbunga dan lanjut berbuah. Yang C, D, E itu tidak ada hubungan signifikannya dengan cangkok, jadi kita hiraukan saja. B, nomor 20, kelompok apotik hidup. Apotik hidup tuh kaitannya dengan herbal-herbalan. Terus jawabannya apa? Kita catat-catat yang salah. Pisang itu buah ya, kopi itu ya buat kopi, kelapa itu buah, kecapi itu buah konsumsi kalau belum tahu itu apa, dan kopi tadi juga salah. Jadi jawabannya A, nomor 21, kelompok invertebrata yang semua anggotanya tidak mempunyai 3 lapis, berarti hanya 2 lapis. Apa, diploblastik itu nanti porifera, spons-spons laut, atau Salentrata, koral, ubur-ubur, hidra. Ya, jawabannya apa? Porifera. Ini kalau moluska, arthropoda, Platyhelminthes, Echinodermata tuh tidak tiga lapis, atau ya intinya jawabannya Lanjut. 22, memiliki rongga tubuh yang sebenarnya, berarti sejati itu Selomata, bukan pseudoselomata. Selomata tuh anggotanya Annelida hingga Chordata, dari yang mulai sederhana primitif ke yang paling kompleks. Berarti ada arthropoda, mollusca, echinodermata, Chordata. Jawabannya apa? D, Annelida. Nomor 23, ini sistem reproduksi aseksual. Kita lihat satu-satu. Fragmentasi itu potong-potong, ini contohnya gambarnya ada cacing pipih dipotong-potong, set. Itu fragmentasi. Nanti tiap segmen yang dipotong tumbuh menjadi individual baru yang proporsi tubuhnya tuh aneh, tapi ya jadi individu baru, jadi dihitung sebagai metode reproduksi aseksual. Terus bifertilisasi itu apa? Itu pembuahan. Hermafrodit itu memiliki benar yang soalnya itu kelaminnya ganda dalam satu individu, jadi satu individu bisa jantan dan betina, walaupun bukan berarti tidak selamanya berarti individu tersebut bisa melakukan reproduksi seksual tanpa individu lain, kadang-kadang tetap perlu individu lain. Konjugasi itu apa? Konjugasi itu transfer materi genetik, biasanya bakteri ya, dan makhluk-makhluk mikroskopis. Kopulasi itu sanggama, silakan dipelajari sendiri karena tidak relevan di sini. Elephantiasis, kaki gajah, nomor 24. Itu adalah penyakit yang disebabkan oleh Buserisia bancrofti. Karena apa? Nah, cacing ini tuh ada di dalam pembuluh kan hidupnya. Apabila hidup bisa bergerak dan ya walaupun mengganggu kesehatan, tetapi belum menyebabkan tersumbat. Nah, tapi apabila sudah mati, dia akan istilahnya tuh clog up, menyumbat pembuluh getah bening. Karena penyumbatan inilah timbul sindrom kaki gajah. Maka jawabannya E. 25, simetri tubuh. Bintang laut memiliki tipe apa? Nah, ini ada tiga penggolongan. Yang satu bilateral, yang satu radial, yang satu asimetris. Maaf gambarnya, tapi sudah cukup saya rasa. Bilateral itu apabila ditaruh seperti ini, bisa ditarik dari depan ke belakang satu garis di tengah. Contohnya apa? Lobster. Tapi beberapa lobster ada yang capitnya tidak simetris, tapi secara general itu bilateral, sandi manusia dan hewan-hewan vertebrata. Terus asimetris itu tidak simetris, mau istilahnya dibelah seperti apapun tidak bisa dicerminkan ya hasil-hasil pembelahannya. Contohnya apa? Sponge. Dan radial itu bisa ditarik garis yang bersentuhan di tengah. Contohnya apa? Echinodermata. Echinodermata tuh bintang laut, bulu babi, landak laut. Jadi jawabannya A, radial. Tadi kan asimetris sudah, bilateral udah, simetris. Ini simetris tidak spesifik. Spherical itu mirip radial, tapi bedanya
bukan 2 dimensi, 3 dimensi. Jadi bentuk binatangnya itu sphere atau bola, tetapi kita tidak bahas ini di SMA. Kita bahasnya 3 ini saja, bilateral, asimetris, radial. Lanjut ke nomor 26 tentang inang perantara. Udah masuk parasit-parasit. Ini ada fasciola hepatica, ini hafalan ya, tidak bisa dinalar. Itu inang sementaranya keong air dari genus Limnea. Lalu ada Clonorchis sinensis, itu inang sementaranya ikan air tawar. Itu adalah cacing hati yang inang perantaranya berupa berarti B. Ya sudah, siput dan ikan. Walaupun penggunaan kata siput itu kurang tepat, tapi ya sudah, apa adanya saja. Terus yang lain itu bagaimana? Yang nyamuk kuleks itu faktornya filariasis yang sudah kita bahas tadi, yang penyebab kaki gajah. Terus manusia, karena manusia itu tidak ada yang makan, kan di atas rantai makanan, maka dia tidak bisa jadi faktor sementara. Terus kambing ya tidak ada relevansinya di sini. Lanjut nomor 27 tentang ke WC agar tidak terinfeksi cacing. Mencegah apa? Kita breakdown pilihannya: Ascaris lumbricoides itu cacing gelang, filarial Bancrofti, harusnya Wuchereria Bancrofti ya, itu kaki gajah, menyebabkan kaki gajah. Taenia solium itu cacing pita yang ada di babi. Ankylostoma duden bla 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 itu cacing tambang, dan Oxyurus vermicularis itu cacing kremi. Ini hafalan saja, jawabannya D. Nomor 28 arah aliran air pada porifera. Nah, ini banyak pertanyaan, maksudnya aliran air itu apa? Nah, porifera itu filter feeding, artinya dia memfilter partikel-partikel dari kolom air untuk sebagai cara mendapatkan nutrisi. Nah, air ini tampak spon itu apabila dipotong dari atas ya, jadi ini lateral potongannya seperti ini. Ini yang strip-strip itu sebenarnya rongga tempat air lewat. Nah, itu dari luar kan, ini luar masuk menjadi lambang lingkaran tuh ostium. Ini melalui rongga ostium masuk, dan partikel-partikel yang akan dimakan tuh difilter di sini. Dia akan stuck atau terhenti di sini, dan air dan partikel lain yang tidak dimakan itu keluar ke dalam. Dalamnya itu apa? Segitiga apa nih? Spongosel. Dan keluar melalui persegi apa nih? Osculum. Ini keluar lagi. Jadi partikel yang dimakan akan stuck di ostium, tapi yang tidak, airnya nanti keluar melalui akhirnya osculum. Arahnya apa? E, ostium, spongosol, osculum. 29 daur hidup Coelenterata, fase polip, medusa. Medusa tuh yang mana? Yang ini. Nah, ini katakanlah fase hidupnya Aurelia aurita. Itu medusanya itu yang biasa kita kenal sebagai ubur-ubur, walaupun ya planula, polip, blastula, dan zigotnya itu juga ubur-ubur. Tapi yang biasa kita kenal kalau dibilang ubur-ubur, oh berarti medusanya. Medusanya menghasilkan sel telur dan sel sperma, dan menyatu menjadi zigot, lalu menjadi blastula, dan blastula ini menjadi planula. Planula itu masih planktonik, alias dia tidak bisa bergerak bebas. Bergeraknya itu mengikuti arus air, tapi planula ini sudah akan mengendap menjadi polip. Kalau polip itu tidak berenang bebas, polip itu menancap di biasanya batu-batu dan mungkin sisa-sisa kapal yang tenggelam, dan polip nanti akan menghasilkan medusa. Dan walaupun polip itu menancap, nanti medusanya berenang bebas. Walaupun ya kalau arus airnya terlalu kencang ya nanti dia agak planktonik juga. Jawabannya jadi apa? A, fase dapat berenang bebas. Netap tuh itu ya polip, berbentuk seperti rabung dan lain-lain tuh jelas bukan jawabannya, karena medusa yang ini. Lanjut nomor 30, materi yang cukup unik tentang lapisan mutiara. Ini seperti ini kalau digambar. Ini luar, ini dalam. Yang paling tipis tuh periostracum. Lanjutnya yang di tengah itu prismatik, dan yang paling dalam itu nacreas. Necker yang biasa kita kenal dengan mutiara tuh biasanya ini nacreasnya itu. Urutannya kalau dari dalam ya sudah nacreas, prismatik, periostracum D.
Lanjut 31. Dalam komunitas kolam yang menunjukkan hubungan kompetisi. Kompetisi itu terjadi apabila dua organisme yang berbeda, maksudnya yang berbeda tuh misal cacing sama cacing jenis lain, bukan cacing jenis sama gitulah, itu mempunyai relung yang sama. Relung tuh niche tuh peran hidup, katakanlah seperti itu. Nah, kita lihat saja nyamuk dengan berudu. Nyamuk di darat, berudu di air. Bagaimana bisa kompetisi kalau tempat hidupnya saja beda? Berarti A salah. B teratai dengan eceng gondok. Benar. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama berkompetisi di tentang apa kompetisinya, Mas Ridwan? Kompetisinya tentang permukaan air. Jadi teratai itu daunnya perlu permukaan air untuk bisa memudahkan gas exchange karena konsentrasi CO2 di dalam air itu terlalu sedikit. Sedangkan eceng gondok itu mengapung. Jadi ya semua siklus hidupnya tuh di permukaan air, dan apabila dua-duanya ada, mereka akan berkompetisi. 3. Air. Air itu bukan benda hidup, jadi nggak bisa berkompetisi. Ikan dengan nyamuk. Nyamuk di darat, ikan di air, ya gimana mau kompetisi. Ikan dengan katak. Kalau nggak salah, katak itu biasanya makanannya tuh bukan dari dalam air ya. Ya mungkin ada kaitannya dengan air, misalnya nyamuk yang mau bertelur di air, tapi bukan dari dalam kolam airnya, sedangkan ikan tuh dari dalam kolam airnya. Jadi E itu beda relung. Jadi yang sama apa? B. Jawabannya B. Nomor 32 tentang trofik, tingkatan trofik. Pertanyaannya tingkat trofik ketiga, ya sudah tinggal kita urutkan. Tumbuhan 1, ini 2, serangga 2, ini 3, kelinci 2, burung 3 atau 4 sesuai jalannya dari sini atau dari sini. Terus elang 3 atau 4 atau 5. Nah, tingkat trofik ketiga apa? Jawabannya C, kalau enggak E. E juga benar kan, elang walaupun bisa 5 bisa 4 tapi bisa 3 juga, dan burung juga bisa 3 juga. Lanjut nomor 33. Daur hidrologi tentang X. X itu apa? X itu hutan. Apabila hutannya terbakar habis, dampak yang terjadi apa? Kita bisa lihat langsung aja dari opsinya. Aliran air berkurang. Benar, makanya jawabannya A. Tapi B bagaimana sih? B, C, D, E. B tidak mempengaruhi persediaan air di hutan. Salah, karena persediaan airnya lebih sedikit akibat tidak adanya akar-akar pohon yang menjaga airnya tetap di hutan. Yang C, bertambahnya besarnya aliran air dari gunung. Kebalikannya, tidak ada relevansinya ini. Salah, bukan kebalikan, tidak ada relevansinya. Terus bertambah besarnya evapotranspirasi. Nah, evapotranspirasi itu ini, transpirasi plus evaporasi. Jadi air yang menguap. Kalau transpirasi itu dari tanaman airnya menguap ke udara. Evaporasi itu bukan dari tanaman, katakanlah dari danau, sungai, tanah itu menguap, jadilah evaporasi. Apakah penggundulan hutan atau hutannya terbakar itu mempengaruhi evapotranspirasi? Iya, tapi secara tidak kasar, secara halus. Karena bagaimana? Misal ada 4 meter lah ya. 2 meter kubiknya itu rumput dan 2-nya lagi tanah. Berarti kan yang transpirasi itu 2 meter kubik ya, dan nanti evaporasinya itu juga 2. Tapi apabila rumputnya cuma 1 meter kubik, 1 gini, nanti transpirasinya cuma 1 meter kubik, yang evaporasinya ada 3. Tapi kan kalau kita lihat totalnya, evapotranspirasi kan total kan, 3 tambah 1 4, 2 tambah 2 4. Jadi roughly the same, tetapi dalam praktikalnya, realitanya itu tidak sama. Tapi karena kita masih SMA, kita tidak bahas itu. Lanjut. E, bertambah besarnya ya serap humus. Itu kebalikannya ya. Jadi jawabannya A. Nomor 34, komponen abiotik itu tidak hidup, menjadi pendukung secara langsung bagi kehidupan tumbuhan. Nah, sebenarnya ada 2 kategori.
Ini pengaruhnya itu besar. Cahaya kan untuk fotosintesis, udara juga fotosintesis, air juga buat tumbuhannya. Itu pengaruhnya besar. Ada juga yang pengaruhnya kecil tuh, tingkat keasaman atau pH, angin, suhu itu juga berpengaruh tapi kecil. Nah ini predator nggak langsung ya ini. Dan pH nggak langsung, ya kecil, bukan nggak langsung sih, kecil. Terus suhu kecil. Jawabannya D. Nomor 35, suksesi primer. Nah ini lumayan juga bahasanya. Organisme yang pertama kali muncul dalam suksesi primer. Saya jelaskan saja. Pertama, suksesi primer itu biasanya tidak, yang harus ada itu kondisinya tidak ada tumbuhan. Dan biasanya tidak ada tanah juga. Tanahnya belum muncul. Bagaimana munculnya? Dari batu-batu itu muncul tanaman pioneer, yaitu lumut kerak. Lumut kerak kan biasanya di batu-batu. Nah, lumut kerak dan juga akibat angin, air, dan panas itu nanti batu-batunya pecah menjadi pasir. Dan pasir-pasir itu bisa ditumbuhi tanaman annual yang kecil-kecil. Annual itu tahunan, siklusnya hidupnya tahunan. Jadi setahun mati, seperti itu. Nah, karena mati dan tumbuh itu menyebabkan pasirnya itu bertanah seperti itu. Dan karena ada kadar tanahnya, nanti rumput bisa hidup. Setelah rumput, tanahnya makin banyak, batunya makin kecil, itu bisa dihidupi tanaman-tanaman yang membutuhkan tanah yang banyak, seperti tanaman perennial. Tanaman perennial tuh bukan tanaman yang setahun mati, setahun masih bisa hidup lagi, seperti itu. Habis itu ya lebih tinggi lagi, jadi semak-semak bisa muncul. Terus nanti akhirnya setelah berat 100 tahun, ya ini bukan 1 tahunan, bukan 1 bulan, itu bakal muncul pohon, karena pohon itu memerlukan tanah yang banyak, seperti itu. Pertama apa? Ya udah tadi lumut kerak. Nomor 36, tentang hama tikus menggunakan kucing. Secara tidak sadar petani ini memanfaatkan hewan. Kita uraikan opsinya. Dekomposer salah, konsumen salah, produsen salah. Produsen itu tanaman. Predator ya ini benar. Karena kan di sini yang di highlight adalah kucing membasmi tikus. Predasi, berarti kucingnya predator. Jinak, ya benar, kucing itu jinak, tapi apa hubungannya? Tidak ada, maka jawabannya D. Nomor 37, tentang rantai makanan. Kita disediakan 4 rantai makanan, dicari yang rantai makanan tipe perumput. Tipe perumput tuh bukan berarti awalnya rumput ya. Awalnya itu trafik satunya itu tanaman hidup, tapi ya bukan rumput juga tidak apa-apa. Kita lihat satu sisa tumbuhannya kan tumbuhan mas, bukan, ini sisa, ini bukan rantai makanan perumput, salah. 2, bangkai hewan, sisa-sisa juga, salah. 3, cairan mawar, ya benar, 3 benar. Terus 4 itu nektar lebah. Oh, nektar lebah salah, tapi tadi 1 ternyata benar, walaupun salah. 1 salah, maaf 1 salah, tapi 4 benar, karena nektar lebah itu awalnya itu nanti juga dari tanaman, seperti itu. Tapi kalau 1 ini salah, mohon maaf, salah karena tanamannya sudah mati, bukan ketika tanamannya hidup. Jadi 3 dan 4 ya jawabannya. Lanjut ke 38, biogeokimia. Akan terhenti, maksudnya terhenti itu apa? Terhenti itu daunnya putus, cetak, bukan siklus lagi, karena tidak siklik. Nah itu apabila apa? Ini kan daur biokimia itu dari unsur dasar itu akan dibentuk unsur kompleks oleh organisme. Tapi kalau tidak ada yang mengubah kembali unsur kompleks menjadi unsur dasar, itu kan lama-lama unsur dasarnya habis, dan akhir-akhirnya cuma terjadi banyak organisme mati. Tidak ada organisme yang bisa hidup lagi karena unsur dasarnya udah habis. Maka dari itu diperlukan B, pengurai yang menguraikan organisme mati, yaitu sisa organisme menjadi unsur dasar lagi. Jadi pengurai itu fungsinya menjamin adanya unsur dasar dengan dekomposisi. Lanjut nomor 39, tentang kadar karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu komponen buat apa? Fotosintesis. Fotosintesis itu fotoautotrof. Fotoautotrof itu tanaman itu produsen, maka jawabannya A.
Lanjut nomor 40 tentang eutrofikasi. Nah, eutrofikasi itu kita belum lihat pilihannya dulu. Kita lihat eutrofikasi itu apa. Karena nutrien yang tiba-tiba tinggi mungkin dari pupuk kimia atau yang lain-lain, itu alga tumbuh pesat dan terjadi namanya algal bloom. Alganya itu tumbuh pesat dan airnya itu nanti jadinya air hijau, terus ada gelombung-gelombungnya yang terjebak dan ya tidak enak dilihat. Dan karena algal bloom itu permukaan airnya tertutup alga. Karena permukaan air tertutup, CO2 dan O2 itu tidak bisa bertukar bebas antara di kolom air dan di udara. Jadi gas exchange-nya itu terganggu. Airnya pun jadi gelap karena terblok oleh alga. Karena airnya gelap, tanaman tidak bisa fotosintesis. Tanaman yang di dalam air mati. Dan karena gas exchange-nya terganggu, O2 sulit masuk ke dalam air, maka ikan-ikan, hewan-hewan pun mati, tidak ada lagi. Maka dari mati itu ada dekomposisi, dan dekomposisinya itu memakan O2, bukan memakan, menggunakan O2. Karena O2-nya terpakai, nanti environment-nya atau lingkungan airnya itu menjadi anoksik, rendah dalam O2. Jadi O2-nya sedikit, CO2-nya banyak. B. Langsung 41, kadar karbon dioksida itu menyebabkan efek rumah kaca. Penurunan suhu udara itu malah kebalikannya ya, malah naik nanti karena rumah kaca. C. Hujan asam tuh akibat sulfur. Kalau rusaknya lapisan ozon, O3 itu akibat CFC. Korosi itu akibat hujan asam ya karena sulfur itu. Lanjut 42, tentang gangguan lingkungan yang menyebabkan keseimbangan alam terganggu. Itu apa? Jawabannya di sini A. Kenapa pupuk kimia? Kenapa pupuk kimia sih? Pupuk hijau, pupuk kandang itu tidak karena ramah lingkungan. Kasarannya seperti itu. Pupuk kimia itu biasanya kan NPK itu kan 3 elemen ya. Nah, elemennya itu yang naik cuma 3. Jadi akan terjadi kelebihan elemen tertentu dalam tanah, dan tanahnya itu kalau hujan nanti elemennya bisa larut ke sungai. Dan irigasi itu ya mengganggu keseimbangan alam, tapi kita tidak mempelajari ini di SMA. Rumit ya, zat kapur di tanah gembut natural, tidak ada hubungannya. Jadi langsung aja A. 43, tentang etika lingkungan. Ini tentang UUD Undang-Undang Lingkungan Hidup. Ini hafalan, jawabannya B. 134. Lingkungan permukiman sama sengketa itu nggak ada hubungannya. 44, tentang kenaikan suhu udara. Itu secara primer CO2. Primer ya, mayoritas itu CO2. Jadi langsung aja D. Tapi kan NO2 juga. Iya, tapi dibandingkan dengan CO2 lebih berdampak CO2 seperti itu. Metana juga, dan kalau limbah cair industri kan ke air bukan ke udara. Dan ya sudah, kita yang lebih obvious aja CO2. Lanjut 45, tentang CFC. Kenapa CFC itu dibatasi? Itu karena CFC ini kan CFC itu CFCl2. Kalau ozon itu O3. Nah, CFCl3 itu CFC ya, bukan CFCl2. CFCl3 itu bisa menjadi CFCl2 ditambah klorin. Cl-nya ini bisa bereaksi dengan ozon menjadi Cl plus O2. Jadi ozonnya berkurang. Ada istilahnya lubang ozon seperti itu. Jawabannya C. Bereaksi dengan ozon. Kalau mengganggu pernafasan tuh enggak juga. Sumber utama terjadinya efek kaca itu CO2 dan metana. Toksik mungkin, tapi bukan alasan dibatasi. Memicu terjadinya kanker juga bukan. Lanjut nomor 46, polutan yang menyebabkan pencemaran udara. Kita breakdown, deterjen itu biasanya ke tanah dan air, menambah kadar nutrien seperti kita bahas tadi. Oksida karbon itu berarti COX, itu benar, ke gas. Bahan sintesis itu ke tanah atau ke air, jadi tidak bisa ke udara. Oksida sulfur itu SOX, oksida fosfor itu PXOY, dan oksida nitrogen itu NOx. Jawabannya apa? Kalau kuncinya C, ya sudah C saja. Kalau saya bahas E juga bisa, tapi kita tidak pilih E karena kuncinya C. Lanjut nomor 47, tentang keseimbangan dan kestabilan ekosistem.
Kenapa perkebunan itu dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem? Karena kita breakdown saja, apakah meningkatnya jumlah populasi hewan? Kebalikannya ya, karena hewan-hewan itu dianggap tidak beneficial dalam perkebunan dan biasanya diusir, dibunuh, dan semacamnya. Hilangnya fungsi hutan sebagai penyuplai oksigen dan berkurangnya tumbuhan yang menyerap karbon dioksida dan meningkatkan kesuburan tanah itu tidak ada pengaruhnya yang signifikan. Maksudnya apa? Secara kasar itu sama saja apabila itu perkebunan atau hutan. Yang signifikan tuh ini keanekaragaman hayatinya tuh berbeda. Kenapa? Karena perkebunan tuh biasanya yang ditanam 1 atau 2 tanaman domestik saja. Jadi sifatnya homogen perkebunan itu. Sedangkan kalau hutan itu spesiesnya beragam, dari yang menutupi tanah, terus nanti ada tanaman anual, tanaman bianual, tanaman perennial, tanaman semak-semak, tanaman pohon. Itu kan berarti heterogen ya, bukan homogen. Nah, kalau heterogen tuh keanekaragaman hayatinya tinggi, homogen rendah. Jadi menurun keanekaragamannya. Jawabannya cat dulu biar afdal. Cat. Masa 48 tentang faktor keseimbangan lingkungan. Diganggu apa? Itu jawabannya karena dia tidak mengganggu keseimbangan lingkungan. Kalau hama dan penyakit itu bisa mengakibatkan turunnya suatu populasi makhluk hidup. Pergantian musim bisa menyebabkan makanan atau tempat hidup itu menjadi langka. Dan kalau tindakan manusia ya jelas lah ya, terganggunya lingkungan dan limbah industri pencemaran. Jawabannya A. 49 tentang pertanian monokultur. Pertanian monokultur itu apa? Dia tuh pada pertanian monokultur yang ditanam tuh hanya satu jenis tanaman. Nah, satu jenis tanaman tuh kebutuhannya sama. Karena kebutuhannya sama, zat hara tertentu tuh akan terkuras dan akhirnya kualitas tanah memburuk. B, tidak mesti padat ya, karena kan mungkin kualitasnya buruk tapi kalau dilihat atau diraba secara tekstur mungkin tetap tidak padat, tapi jadi A tuh nggak ada hubungannya. C, populasi zooteknik. D, kita tidak tenang ini. 50 terakhir, Y, eceng gondok, tanaman air yang berperan sebagai produsen pada ekosistem air tawar. Nah, itu tentang limbah dari pupuk tanaman yang terbawa aliran air ke sungai sehingga menyebabkan ini. Nah, ini apabila populasi eceng gondoknya terjaga itu yang bagian kiri. Kalau tidak terjaga, out of control itu yang kanan. Apabila kiri dilihat ini, katakanlah ini sungai. Nah, ini eceng gondoknya digambar cuma satu ya, jadi cuma kayak terjaga itu loh populasinya. Terus nanti ada kepiting, ada ikan, ada tanaman air berbagai jenis. Nah, karena dia cuma satu, itu permukaan airnya itu tidak tertutup oleh eceng gondok, jadi cahaya bisa masuk dan gas exchange atau pertukaran O2 CO2 itu lancar. Jadi ikan bisa hidup, tanaman bisa hidup, kepiting, moluska dan lain bisa hidup. Tapi kalau misal out of control populasi eceng gondoknya, itu permukaan air itu tertutup. Gas exchange itu pakai tukaran O2 dan CO2 antara udara dan air itu susah. Dan airnya itu gelap karena cahayanya itu diblok oleh eceng gondok. Karena itu terjadilah kondisi rendah O2, gelap, sedimentasi tinggi, karena nanti eceng gondok mati, terus ikan-ikan, tanaman-tanaman air mati, menumpuk. Tapi untuk dikomposisi itu O2 nya itu nggak cukup, karena kan dikomposisi perlu O2, jadinya itu sedimentasi tinggi. Terus lama-lama nanti itu sungainya menjadi lebih dangkal, dan akhirnya tidak menjadi sungai lagi, jadi daratan lama-lama ya, tapi bukan langsung magic menjadi seperti itu. Jawabannya apa? D, CO2 nya itu malah naik. Kalau logam berat tuh logamnya itu malah diserap eceng gondoknya ya kalau tidak salah. Tanaman air dapat tumbuh dengan pesat pula, salah, karena tanaman air yang lain tuh biasanya tuh di dalam, dan karena di dalam dia tuh dapat cahayanya lebih sedikit kalau eceng gondoknya banyak seperti itu. Dan pembusukan berjalan sangat lambat, itu benar.
tetapi alasannya yang salah karena tidak ada CO2. Pembusukan itu perlunya O2 bukan CO2. Oke. Sekian pembahasan soal kali ini. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan dari saya pribadi. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan sukses selalu ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.